Hai, perkenalkan nama saya Niko Mangela Putriani dengan NIM 240261201077. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS pengantar manajemen. Baik, yang pertama ada kasus organisasi nirlaba di Bali. Yang soal 1A yaitu fungsi manajemen yang paling lemah. Yang paling lemah yaitu adalah actuating atau pelaksanaan. Nah, hal ini terlihat dari kegiatan yang sering tertunda, koordinasi yang kurang efektif, serta menurunnya partisipasi relawan. Nah, selain itu ada organizing juga lemah karena pembagian tugas, koordinasi tidak berjalan optimal. Namun yang paling lemah adalah actuating. Yang 1B, langkah-langkah manajerial untuk memperbaiki efektivitas. Pertama, ada meningkatkan koordinasi internal melalui rapat rutin dan alur komunikasi yang jelas. Nah, yang kedua, ada meningkatkan motivasi relawan melalui pelatihan, penghargaan, dan melibatkan mereka dalam perencanaan. Dan yang ketiga, ada menyusun jadwal pelaksanaan yang realistis beserta penanggung jawabnya. Yang keempat, ada memperjelas struktur pembagian tugas sesuai kemampuan relawan tersebut. Nah, yang kelima ada melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menemukan penyebab keterlambatan dan memperbaikinya. Yang soal 1C dengan kaitkan dengan teori Henry Fayol. Nah, menurut Henry Fayol ini fungsi manajemen mencakup planning, organizing, commanding atau actuating, dan coordinating, dan yang terakhir ada controlling. Nah, dalam kasus ini planning sudah dilakukan dengan baik, namun organizing dan actuating tidak berjalan efektif, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program menjadi lemah. Nah, hal ini sesuai dengan teori Fayol bahwa kelemahan pada fungsi actuating dan coordinating akan menyebabkan organisasi tidak berjalan efisien. Baik, soal nomor 2 yaitu organisasi nyata di Indonesia. Yang saya pilih adalah Indomaret. Soal nomor 2A yaitu analisis penerapan fungsi manajemen di Indomaret. Planning, Indomaret menetapkan target penjualan dan juga rencana pembukaan toko baru dan juga perencanaan kebutuhan logistik dan persediaan barang. Selanjutnya ada organizing, pembagian tugas jelas seperti kepala toko, kasir, dan bagian gudang. Struktur organisasi mempermudah koordinasi operasional. Nah, selanjutnya ada actuating, yaitu kepala toko memberikan arahan dan motivasi kepada karyawan dan melakukan briefing harian, dan juga memberikan pelatihan layanan pelanggan. Nah, selanjutnya ada controlling, yaitu audit stok dilakukan rutin, pengawasan layanan dilakukan oleh kepala toko. Hal ini digunakan untuk memantau persediaan dan serta transaksi. Selanjutnya ada soal 2B, yaitu satu masalah manajerial yang dihadapi. Nah, masalah yang sering muncul yaitu adalah kehabisan stok barang atau out of stock untuk produk-produk seperti air, mineral, dan juga mie instan. Masalah ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan mengurangi hasil penjualan. Dan soal 2C yaitu rancangan solusi berdasarkan teori manajemen klasik dan manajemen modern. Yang pertama ada
teori manajemen klasik seperti Payol dan Taylor katakan, dan menyarankan perbaikan SOP, penentuan batas minimum stok, dan juga koordinasi ketat dengan gudang atau distributor, serta peningkatan fungsi controlling melalui audit rutin. Selanjutnya ada teori manajemen modern menekankan penggunaan teknologi seperti sistem manajemen persediaan, otomatis dan analisis data, dan sistem feedback pelanggan untuk mengetahui produk yang sering habis. Kombinasi ini keduanya dapat membantu mencoba untuk mencegah out of stock dan meningkatkan efektivitas operasional toko. Sekian dari saya, terima kasih.